warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat supaya tikus tak dapat lari. Salam saya tak dijawab dengan kuat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji syukur itu hanyalah milik Allah saja. Allahur Rabbul Alamin. Allahur Rabbul Alamin. Allah sang pemilik seluruh alam jagat raya ini, hingga makhluk yang paling kecil yang bisa kita lihat dengan yang namanya mikroskop, itu semua milik Allah dan mereka tunduk kepada Allah. Jikalau makhluk yang bisa kita lihat dengan yang namanya mikroskop tunduk kepada Allah, lalu bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya manusia seperti kita ini tunduk dengan tunduk-tunduknya, bahkan teramat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada hadirin wahadirat sekalian, marilah kita bertasbih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat penguasa tunggal seluruh alam jagat raya ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih. Selanjutnya, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Tiada kata yang pantas kita kirimkan ke atas salibaan besar kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembuka cakrawala dunia, dari biadab menuju beradab, dari kesatan menuju ketaatan, dari zaman Onta ke zaman Toyota, dari zaman kuno ke zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit untayan ceramah dengan tema hijrah hati menuju takwa. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, perjuangan dan pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu dalam menyebarluaskan agama Islam, ketika siang hari dengan terik cahaya yang panas, ketika malam hari dengan cahaya yang gelap, melintasi bebatuan, melewati gurun Sahara, namun beliau tidak pernah mengeluh, pantang menyerah untuk menyebarluaskan agama Islam. Namun kita lihat pada saat ini, pada detik ini, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah merasakan betapa deritanya Rasulullah menyebarluaskan agama Islam, apakah kita telah melaksanakan segala ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ajaran? Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Hijrah yang biasa diartikan berpindah dari tempat ke tempat yang lain, namun kali ini kita mengenai hijrah dengan perpindahan hati kita dari kesesatan menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang hijrah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang yang hijrah tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumah lalu menuju hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kemudian ajal menjemputnya, maka tetaplah pahala di sisinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebuah syair mengatakan,
Generasi hari ini adalah penerus di masa mendatang. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita lihat generasi hari ini, generasi muda merupakan generasi tonggak kejayaan Islam di masa mendatang. Generasi muda merupakan generasi pembangunan bangsa. Kita lihat generasi saat ini, apakah kita telah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalannya yang telah diperjuangkan oleh Allah, yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita. Namun bagi kita generasi muda yang belum berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpindah, kita hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pada masa saat ini. Yang pertama, marilah kita lahirkan semangat dalam diri kita, semangat untuk menopang pergerakan-pergerakan yang bertentangan dengan dinul Islam, bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua, mari kita ciptakan spirit, kita ciptakan semangat dalam diri kita untuk terus berjuang, pantang menyerah, seperti Rasulullah SAW melakukan pada zaman dahulu. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita bawa kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang penuh dengan nuansa-nuansa Islami, kebiasaan yang penuh dengan norma-norma aturan agama, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya. Sebuah syair mengatakan, jagalah hati, jangan kau naik, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Prestasi mudah diraih, semangat hidupkan gigi. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, menjadi insan terkutuk. Semuanya, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, menjadi insan terkutuk. Na'udzubillahi min. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum tersendiri yang merubahnya. Dari sini telah jelas bahwasannya kita sebagai generasi muda, generasi tonggak pembangunan Islam di masa mendatang, haruslah merubah diri kita, merubah kebiasaan-kebiasaan kita, merubah pola pikir kita, sehingga hati kita, jiwa kita terisi dengan nuansa-nuansa yang Islami. Nuansa yang kesehariannya adalah kebiasaan-kebiasaan Islami. Semoga kita yang hadir di sini pada kesempatan pagi hari ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di kemudian hari ditempatkan di tempat yang terbaik, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikianlah apa yang dalam singkat yang bisa saya sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Sebelum saya iri, tidak pantas kalau saya buka dengan pantun, ya ditutup dengan sebuah pantun. Maka dari itu saya tutup dengan sebuah pantun. Daun selasih si daun pandan, daun dadap ibu ramuan. Ribuan terima kasih saya ucapkan, salah dan silap mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.